Halo kalian semua, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya yang akan menemani waktu rebahan kalian. Saya ingatkan tetap jaga kesehatan dan jauhi begadang agar nganggurnya tidak kesiangan. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul. Film ini menceritakan 20 abad yang lalu, tembok besar Cina dibangun atas alasan mencegah dari serangan musuh berupa makhluk aneh yang muncul di gunung yang bernama Gowu. Makhluk aneh itu adalah musuh terbesar pasukan Cina pada saat itu. Tembok Cina pun termasuk menjadi salah satu keajaiban dunia. Langsung saja, suruh gelap kepina, berang-berang dan berkat, berangkat. Berlatar di sebuah gurun pasir yang dikelilingi pegunungan, kita akan dilihatkan pada sekelompok tentara bayaran dari tanah Eropa yang ditugaskan untuk mencari senjata yang paling mematikan pada waktu itu berupa bubuk mesiu. Di saat bersamaan mereka dikejar pasukan pegunungan barbar, beberapa dari mereka harus tewas dan yang lainnya berhasil kabur. Dia bernama William dan sahabatnya bernama Tovar. Setelah mereka lolos dari kejaran, mereka menginap di bawah gunung yang dimana terjadi ketegangan tak kala tiga teman mereka hilang secara misterius seperti diteleng jurig. Dan ternyata teman mereka dimangsa makhluk aneh. William pun berhasil memotong tangan makhluk tersebut dan akan membawanya esok hari. Singkat cerita, siang pun caang, mereka berdua melanjutkan perjalanan, tetapi sial, mereka harus dikejar kembali oleh pasukan barbar yang dimana William dan Tovar berlari ke atas gunung untuk menghindari kejaran mereka. Tiba-tiba ya, untuk pertama kalinya mereka melihat benteng yang megah terbentang sepanjang lebih dari 8.000 km tersebut, dan itu adalah benteng pertahanan Cina. Akhirnya mereka ditangkap dan dihadapan para jenderal yang bernama Zhao yang memiliki pasukan tanpa nama, dan tanpa mereka sadari bahwa di sana ada komandan yang sangat cantik juga bisa berbahasa Inggris bernama Komandan Lin. Ini dia parasnya. Soldiers. Jenderal langsung menanyakan tujuan mereka dan mereka merahasiakan tujuan tersebut dan mengaku bahwa mereka adalah pedagang. William juga mengaku bahwa ia telah membunuh makhluk aneh dan membawa potongan tangannya. Mendengar hal itu sontak membuat yang ada di sana terkejut dan seorang ahli strategi bernama Wang akan mendalami kasus ini. Di saat bersamaan datanglah prajurit yang memberitahu bahwa menara di sepanjang benteng mengisyaratkan datangnya bahaya. Jenderal Zhao langsung memerintahkan pasukan untuk mempersiapkan diri masing-masing. Di sisi lain, William yang akan ditahan diberitahu bahwa makhluk yang mereka bunuh bernama Tauti. Akibat kunci tahanan yang hilang, William dan Tovar dibawa ke atas benteng. Di sanalah mereka terkejut tak kala melihat kecanggihan pasukan Cina saat itu. Ada beberapa pasukan khusus yang dibedakan oleh pakaian mereka, merah sebagai pasukan panah, hitam sebagai pasukan darat, dan biru sebagai pasukan yang khusus dihuni oleh wanita. Dari kejauhan terlihat gunung yang semakin menghijau dan suara bergemuruh seperti geluduk. Lalu Jenderal Zhao memerintahkan untuk melepaskan ribuan senjata jarak jauh berupa panah dan bola api. Ternyata ribuan tengkorak makhluk tersebut dipimpin oleh satu ratu yang bertugas memerintahkan anak buahnya untuk menyerang lewat sinyal telepati yang ada di selaput kepalanya. Serangan demi serangan diluncurkan tetapi tetap gagal. Kemudian jenderal memerintahkan pasukan biru yang berani mati untuk mencegah makhluk tersebut naik ke benteng. Dengan keterbatasan pasukan, akhirnya makhluk itu berhasil naik, yang dimana itu dijadikan kesempatan oleh salah satu tahanan bernama Balad untuk melepaskan William dan Tovar untuk ikut berperang. William dan Tovar berusaha menunjukkan skill bertempurnya agar bisa membantu pasukan. Oleh karena itu, sang ratu makhluk memberi sinyal untuk mundur pada pasukannya. Dengan kejadian itu, William dan Tovar diberi pujian dan ucapan terima kasih dari Jenderal Zhao. Mereka juga melepaskan William sebagai tawanan dan diajak bergabung bersama pasukan mereka.
Keesokan harinya, dengan penampilan yang sangat berbeda, William dan Tovar disambut oleh pasukan dengan jamuan kehadaran yang sangat banyak. Di saat itu juga ada satu komandan merah yang penasaran dengan skill memanah mereka berdua dan meminta menunjukkannya. Dengan perut yang karawakan, akhirnya mereka menunjukkan skill memanahnya sambil ngabang-batkeun lapar. Singkat cerita, malam pun poek, ahli strategi menanyakan magnet yang mereka bawa tempo hari hingga bisa memudahkan mereka membunuh makhluk tersebut. Di saat yang sama, tiba-tiba makhluk tersebut berhasil menyusup ke atas benteng tanpa meminta bantuan. Jenderal Shaw dan Komandan Lin melawannya tiba-tiba. Ya, akhirnya Jenderal Shaw terbunuh dan menyerahkan tugasnya pada Komandan Lin. Esok harinya Wang meracik obat bius yang dioleskan ke panah untuk menangkap Tao Ti. Tujuannya untuk membuktikan kekuatan magnet yang diperkirakan itu adalah kelemahan Tao Ti. Di saat itu kabut tengah menyelimuti benteng dan pasukan sudah bersiap-siap. Tiba-tiba ya, satu prajurit diterui oleh makhluk Tao Ti dan mereka melepaskan panah yang sudah diolesi obat bius, tapi sebagian makhluk itu berhasil melepaskan. Di saat itu masih ada satu Tao Ti yang masih terkait dan William memutuskan untuk turun mengikat makhluk tersebut, dan setelah makhluk itu berhasil diikat, tiba-tiba beruntung nyawa William selamat, tak kalah Tovar mengurungkan niatnya untuk kabur dan memutuskan membantu William, tapi ketegangan belum selesai karena makhluk itu mengepung mereka. Untuk pertama kalinya pasukan Cina menggunakan bahan peledak yang dicari-cari William dan Tovar. Dengan ledakan itu membuat William terkena dampaknya dan dia pingsan, tapi berhasil diselamatkan oleh prajurit lewat pintu rahasia. Mereka berhasil membawa Tao Ti untuk dijadikan penelitian oleh Wang, tapi utusan istana tetap kekeh untuk membawa makhluk itu ke Kaisar. Di tempat lain, William dan Tovar sedang kerah karena mereka sudah tidak sejalan. William coba meyakinkan Tovar bahwa itu adalah keserakahan, tapi Tovar akan tetap membawa bubuk peledak itu bersama Ballard yang memang punya tujuan yang sama untuk mencuri bubuk itu. Di sisi lain, Wang dikagetkan tak kalah menemukan terowongan yang menembus benteng menuju kota, dan mereka sadar bahwa serangan makhluk Tao Ti tempo hari hanya untuk pengalihan saja. Kembali ke mereka yang diam-diam menyelinap ke ruang bawah tanah untuk mencuri bubuk tersebut, yang dimana itu diikuti oleh William dan terlihat oleh salah satu prajurit bernama Feng Yong. Terjadi pertengkaran hebat tak kalah William berusaha mencegah mereka untuk tidak mencuri bubuk peledak, tapi mereka tidak mendengarkannya. Tiba-tiba Ballard menyerang William dan berhasil membuat William pingsan. Para petinggi benteng mengetahui hal tersebut dan menangkap William yang menurut mereka telah merencanakan pencurian tersebut, dan William akan dihukum mati. Tapi di saat bersamaan Feng Yong memberikan kesaksiannya bahwa William tidak bersalah, malah dia membantu untuk mencegah, dan kesaksian itu akhirnya William hanya dikurung saja. Singkat cerita, makhluk tersebut berhasil dibawa ke istana yang membuat Kaisar terkejut, tetapi mereka tidak menyadari bahwa itu sangatlah membahayakan, dan makhluk tersebut memberi sinyal pada kelompoknya untuk menyerang kota. Kembali ke benteng pertahanan, Wang memperkirakan bahwa makhluk tersebut hampir sampai ke kota. Oleh karena itu, Wang mengirim pasukan menggunakan balon yang telah ia rancang, tujuannya untuk mempercepat perjalanan. Tetapi karena dampak panas yang dihasilkan rencana itu tidak berjalan mulus karena sebagian balon itu terbakar. William yang sedang dikurung akhirnya dikeluarkan, dan jenderal menyuruh William pergi dengan membawa apa yang dia inginkan. Tetapi William memilih untuk tetap tinggal dan akan membantu pasukan. Di tempat lain, Ballard tertangkap oleh pasukan barbar dan mereka semua mati karena tidak sengaja membakar bubuk hitam tersebut. Sedangkan Tovar yang telah dihianati oleh Ballard akhirnya tertangkap pasukan benteng. Kembali ke pasukan yang telah sampai di ibu kota, yang dimana kota tersebut telah dikuasai makhluk Tao Ti, mereka pun langsung terjun ke medan pertempuran.
Dengan tepat waktu William telah sampai di sana dan akan bertempur bebarengan ketika di dalam istana Wang mengatur strategi menggunakan makhluk yang sudah dilemahkan dengan magnet. Makhluk tersebut akan jadi umpan dan jebakan. Makhluk tersebut dipasangi bahan peledak dan makanan, tujuannya untuk diberikan ke ratunya. Di saat ingin melepaskan makhluk tauti ke ratunya, mereka dikepung dan akhirnya salah satu prajurit mengorbankan diri demi menyelamatkan atasannya. Akhirnya makhluk itu dilepaskan dengan diberikan umpan daging untuk ratunya, tapi keberadaan mereka diketahui oleh makhluk lain. Akhirnya Wang mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Jenderal dan William. Go! Masalah besar terjadi tak kala William kesulitan untuk menyerang ratunya karena makhluk itu melindunginya. Sang ratu yang mengetahui hal itu memerintahkan pada anak buahnya untuk menyerang menara itu dengan menggunakan tali yang dikaitkan. Mereka berdua kabur sambil melemparkan anak panah yang dibarengi dengan magnet sebagai pelemahnya. Di saat ratunya berhasil dibunuh, jutaan makhluk lainnya pun kaku dan modar seketika. Singkat cerita, William kembali ke benteng dan bertemu dengan Tovar yang dikurung. William bercerita bahwa dirinya diberi dua pilihan antara memilih sahabatnya atau senjata peledak sebanyak yang dia mau. Oleh karena sahabat lebih penting dari benda apapun, akhirnya William memilih sahabatnya. Di saat itu juga Jenderal Lin menemui William untuk mengucapkan terima kasih dan perpisahan. Tamat. Terima kasih telah menonton video dari gua. Dukung gua biar lebih semangat. Curug di Kopina. Salam Tibudak Sunda.